Baik, kembali lagi bersama saya, itu Tugas Wisnu Dwi Payana Putra, NIM 17151241116, program studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi jurusan Teknik Sipil, dan saya kelas 6D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada teman-teman semua mengenai etika bisnis konstruksi. Tetapi sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai norma dan perilaku pekerja hingga pimpinan dalam membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat dengan pelanggan, rekan kerja, pemegang saham, hingga masyarakat. Etika bisnis juga bisa menjadi salah satu standar bagi seluruh pekerja termasuk manajemen. Selanjutnya, pengertian dari etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi ini merupakan salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dari suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu ataupun organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Etika bisnis konstruksi ini juga merupakan etika bidang khusus atau terapan, karena berkaitan dengan profesi dunia di bisnis konstruksi ini. Jadi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Nah, etika bisnis konstruksi ini memiliki prinsip, di mana prinsip ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis dalam kegiatannya itu akan sadar dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijakan perusahaan konstruksi tersebut. Ada beberapa prinsip dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan dalam pelaku bisnisnya, yaitu prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini mengharuskan para pelaku bisnis mengambil keputusan yang tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan berjalan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis ini memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis ini harus memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis ini. Yang keempat, ada prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas ini dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi perusahaan ataupun organisasi. Dengan menerapkan prinsip ini berarti kita tidak boleh mencampurkan urusan pribadi ke urusan pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir ada prinsip integritas dan moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis, baik pekerja hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Nah, itulah tadi 5 prinsip dari etika bisnis. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya, setiap perusahaan pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, setiap pekerja maupun manajemen wajib menjaga nama perusahaannya sehingga terlihat baik di depan umum. Jadi, perusahaan tersebut namanya tidak akan tercoreng dan eksistensinya akan ada dengan baik. Tetapi jika sebaliknya, apabila pekerja menjelek-jelekan perusahaannya sendiri, maka dari itu perusahaan tersebut akan hancur citranya di depan masyarakat dan akan mengancam kesuksesan dari perusahaan tersebut. Dalam hal perkembangan suatu bisnis konstruksi, agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi. Bisnis konstruksi yang dapat dikatakan berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral.
Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dalam arus semakin canggihnya informasi, segala kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap dan bisa menjadi tindakan bunuh diri bagi sang pelaku. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah persaingan yang bermoral, persaingan yang menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, maka etika bisnis adalah rambu-rambu yang disepakati secara sukarela oleh semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral seharusnya mampu mengemban etika sebagai rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang berimbang, selaras, serasi, dan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Seperti penjelasan saya tadi, bahwasannya suatu perusahaan yang berkategori profesional haruslah memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi untuk dapat memimpin dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain manajer yang bisa dikatakan profesional akademis, terdapat juga profesional non-akademis, dapat disebut dengan pekerja yang sudah berpengalaman. Experience dalam melakukan pekerjaan yang mengkhususkan di bidang konstruksi selama beberapa tahun akan menghasilkan suatu pekerjaan yang bermutu, yang sudah banyak memiliki pengalaman akan lebih mudah memecahkan masalah yang ada di lapangan dibandingkan orang yang belum mempunyai pengalaman. Maka dari itu, pengalaman kerja sangat berpengaruh pada profesionalitas dari suatu bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua aspek SDM penting dalam sebuah bisnis konstruksi, yaitu pekerja dan pemilik perusahaan. Jika sebagai pemilik perusahaan, haruslah paham betul dan menerapkan etika bisnis. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis tersebut. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap perusahaan yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap pekerja. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjaannya antara lain: yang pertama, komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosial apabila pekerja diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor-faktor lainnya seperti faktor pertemanan. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan akan menghadapi risiko tuntutan hukum. Yang kedua adalah menghargai pekerja sebagai manusia, juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Selanjutnya, sebagai pekerja juga haruslah memiliki etika bisnis, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, kewajiban kegiatan pekerja harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua adalah kewajiban pekerja untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas, yaitu kesetiaan pekerja terhadap perusahaannya. Yang keempat yaitu kewajiban melaporkan kesalahan perusahaannya sebagai bahan evaluasi perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan, setiap pekerja harus mempunyai kode etik yang beretika terhadap atasan, antar pekerja dan pihak luar. Karena itulah yang mencerminkan pribadi kita sebagai seorang pekerja yang mampu dan mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalani hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan. Maka dari itu, etika bisnis tidak bisa dianggap sepele sekalipun kita sebagai pekerja yang terbawah. Karena jika kita bekerja di suatu perusahaan, pastinya pihak perusahaan akan melihat dan menilai sikap setiap pekerja dalam bekerja dan menanggapi suatu masalah. Karena etika adalah salah satu bagian penting dari suksesnya suatu tujuan perusahaan tercapai dengan dukungan dari pihak internal perusahaan. Salah satunya adalah pekerja. Maka yang dapat saya simpulkan yaitu 1. Etika dan profesionalisme dalam bisnis konstruksi merupakan suatu studi yang menyangkut permasalahan dan keputusan moral yang dihadapi oleh individu maupun organisasi yang terlibat dalam bisnis konstruksi. Etika dalam bisnis konstruksi merupakan aturan main yang harus mengikat setiap pelaku bisnis konstruksi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku bagi setiap pekerja maupun atasan. Ketertiban dan peraturan perilaku ini akan menyumbangkan kematangan dan efektivitas perusahaan.
Yang terakhir, pemilik perusahaan ataupun pekerja harus memiliki etika bisnis agar tercapainya harmonisasi dan tercapainya tujuan serta visi dan misi dari perusahaan tersebut. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan untuk video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, walaupun nggak suka, juga bisa di like, jangan di dislike. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan menghidupkan notification dari channel ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menonton video ini. Dadah.